Sebenarnya yang paling menantang itu setelah mendapatkan izin edar, Pak. Ketika izin edar itu kan kita nggak pernah membayangkan ada pesanan begitu meledak gitu ya. Ini barang apa gitu. Dari segi konsep kan kami nggak pakai DNA, kami tidak pakai regen, tidak pakai bahan kimia, macam-macam itu kan ini aneh gitu. Halo, jumpa lagi di Polgov Talk bersama saya, Wiwit. Pada episode kali ini, kita akan bincang-bincang tentang kolaborasi dalam pengembangan penelitian. Khususnya kali ini kita akan bincang-bincang tentang pengembangan genus C19. Telah hadir bersama kita Prof. Kuat Triyono. Beliau adalah dosen dari Departemen Fisika Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada yang juga penemu dari genus C19. Sebelum kita ngobrol dengan beliau, yuk kita simak profil berikut ini. Profesor Kuat Triana adalah dosen fisika Fakultas FMIPA UGM yang sekaligus merupakan peneliti di Institute of Halal Industry and System UGM. Prof. Kuat telah menekuni kajian fisika, material, dan instrumental sejak tahun 2008 dan telah menghasilkan berbagai produk inovatif. Di masa pandemi ini, beliau bersama timnya berhasil menemukan sebuah alat untuk mendeteksi COVID-19 bernama genus C19 yang mendeteksi virus hanya melalui hembusan napas. Pada diskusi kali ini, Prof. Kuat akan menceritakan perjalanan beliau menemukan solusi di tengah krisis pandemi. Halo Pak Kuat, apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Sehat, Pak. Pak Kuat, ini kita ingin ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang perjalanan Pak Kuat menciptakan, mengembangkan, dan sampai kemudian memasarkan genus ini ya Pak Kuat ya. Saya ingin ini Pak Kuat bertanya, kalau di dalam pengembangan penelitian itu kan kita kenal ada yang namanya TRL itu ya Pak ya, teknologi readiness level ya, ada yang 1 sampai 9 dari penelitian basic sampai kemudian hasil dari penelitian itu bisa diluncurkan dan kemudian dioperasionalkan. Nah, kalau dari yang saya baca ini Pak ya, katanya tidak sampai 4% dari penelitian yang ada itu bisa sampai ke level 9. Betul. Nah, genus ini sudah lebih dari level 9 itu ya, karena sudah diproduksi massal, sudah dipasarkan. Nah, ini pastikan ceritanya seru sekali nih, pasti perjuangannya pasti luar biasa ya Pak Kuat. Boleh diceritakan Pak Kuat, mungkin saya ingin tahu tentang ini tahapan uji cobanya dulu gitu. Uji coba apa saja sih Pak yang dilakukan dalam pengembangan genus ini? Ya, terima kasih Mbak Wiwit. Mungkin maksudnya itu uji klinis gitu ya? Oh iya, uji klinis ya Pak ya? Iya. Ya, uji klinis yang kami lakukan itu 2 kali. Pertama itu namanya uji profiling. Uji profiling itu sifatnya adalah untuk mengetahui kemampuan atau potensi genus ini di dalam membedakan nafas orang yang COVID dengan orang yang non-COVID. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang uji klinis yang berikutnya itu adalah disebut dengan uji diagnostik. Nah, uji diagnostik itu memang sudah dipakai menggunakan otak yang dilatihkan pada saat uji profiling tadi. Setelah uji diagnostik itu selesai, kemudian kita analisis, kemudian kita laporkan ke Kemenkes, disitulah kemudian kami diundang untuk presentasi, dan akhirnya pada tanggal 24 Desember 2020 kami mendapatkan izin edar dari Kemenkes. Gitu. Luar biasa Pak Kuat. Ya Pak Kuat, ini kan alat ini kaitannya dengan kesehatan ya Pak ya, kaitannya dengan kesehatan. Nah, sedangkan Pak Kuat sendiri kan dari fisika dari MIPA ya. Ini gimana Pak caranya memastikan bahwa alat yang Bapak buat ini memang cocok untuk mengatasi pandemi ini kemarin, itu ceritanya gimana? Sebenarnya bagi kami sebagai saintis atau engineer lah gitu ya, itu tidak ada maknanya ketika alat ini yang sudah kita buat pun itu tidak ada bantuan atau kolaborasi dengan kawan-kawan dari medis. Nah, kebetulan pada saat pandemi mulai itu kami memang sudah sebelumnya sudah bekerja sama juga dengan
kolega kami yang juga viral ya sekarang, namanya Dr. Dian. Dari beliaulah kemudian alat ini kemudian diuji coba di ruang isolasi, perawatan COVID, kemudian juga diuji di banyak rumah sakit. Bayangkan untuk menembus satu rumah sakit itu regulasinya itu strict, ketat sekali. Sehingga apalagi masa COVID ya. Ini kalau bukan dari tim medis saya kira tidak mungkin itu bisa menembus ke sana. Bahkan memang itu juga suatu keharusan dalam regulasi kalau kita mengajukan untuk mendapatkan kelaikan etik atau ethical clearance dari kebetulan kami mengajukannya ke FKKM, KUGM dan Rumah Sakit Sarjito. Nah itu memang evaluasinya harus ada orang medis gitu. Jadi betul sekali tadi alat ini hanya bisa difungsikan sebagai alat medis ketika itu terjadi kolaborasi dengan teman-teman dari bidang medis gitu. Jadi kolaborasi itu harus dan segera harus kita terus galakkan agar kita bisa menghilirisasi produk-produk yang masing-masing ini kan punya kekurangan. Kami tidak tahu medis, yang tahu medis nggak tahu alat, nah dikombinasi. Kira-kira gitu ya. Heboh Pak Kuat, boleh diceritakan Pak yang paling menurut Pak Kuat ini yang paling menantang itu dalam kondisi yang seperti apa dalam pengembangan Genus ini kemarin? Sebenarnya yang paling menantang itu setelah mendapatkan izin edar, Pak. Justru setelah itu? Iya, ketika izin edar itu kan kita nggak pernah membayangkan ada pesanan begitu meledak gitu ya, meledak. Dulu kan buat 1, 2, 3, sampai 10 itu bisa dikerjakan di laboratorium gitu. Begitu sudah izin edar keluar, udah. Kemudian mau nggak mau kita harus memproduksi banyak, karena permintaan terus banyak. Nah, alhamdulillah pada saat itu kami ada bantuan dari Badan Intelijen Negara yang mendedikasikan anggaran yang cukup besar. Dan saat itulah kami bisa berani untuk membuat atau memproduksi, mungkin belum mass production, tapi sudah order 100 unit itu kan lumayan ya. Jadi kalau dengan biaya awal segitu banyak, saya kira ini sangat-sangat bermakna bagi kami. Terima kasih kepada BIN gitu ya. Iya, iya. Kemudian kalau ini Pak, kita kan di UGM ini ya Pak ya. Nah kalau peran dari universitas sendiri seperti apa Pak? Peran universitas ini juga sangat besar karena kami begitu ada tanda-tanda uji profiling itu bagus, kami langsung lapor ke Direktorat PUI dan kemudian dari sana direspon, kami dapat bantuan awal walaupun tidak besar tetapi cukup bisa kita mengembangkan 2 unit Mbak. 2 unit untuk bisa kita kembangkan, kemudian dicoba di 2 rumah sakit, satu rumah sakit Bayangkara, Polda DIY, satu lagi di rumah sakit lapangan khusus COVID di Kabupaten Bantul. Peran universitas tentu setelah termasuk ketika kita komunikasi dengan BIN, itu semua melibatkan universitas. Tidak mungkin saya terus datang ke BIN, terus silakan tak kasih uang, enggak ada gitu. Jadi kami tetap universitas berada di depan, kami justru diundang ke BIN itu, ada Pak Rektor, ada Pak Wakil Rektor, dan segala. Ini saya kira itu di tahap awal, tapi di tahap berikutnya ketika kemudian pesanan meledak, tanpa universitas kita juga nggak bisa jalan. Jadi universitas sangat penting peranannya di dalam proses hilirisasi sebetulnya. Dalam hilirisasinya ya. Ya. Karena itu kemudian ketika hilirisasi itu yang mengerjakan sudah pihak lain. Pihak yang lain ya Pak, tapi Bapak tetap melakukan monitor di situ. Iya. Saya pernah dengar tidak mudah mendapatkan rumah sakit yang mau gitu ya menjadi tempat uji klinis itu. Ini Bapak mengalami juga Pak seperti ini? Oh. Itu kan wajar ya saya kira ya. Ini barang apa gitu. Dari segi konsep kan kami nggak pakai DNA, kami tidak pakai regen, tidak pakai bahan kimia, macam-macam itu kan ini aneh gitu. Jadi wajar kalau orang itu nggak percaya, sehingga dengan bantuan dari yang awal itu dari Rumah Sakit Bayangkara, saya kira itu luar biasa. Memantik juga ke Rumah Sakit Lapangan Khusus COVID. Dan alat kami Mbak itu pada saat itu langsung di ruang isolasi gitu. Dioperasikan oleh tim medis, dioperasikan juga oleh dokter yang ada di... Itu bagaimana meyakinkannya sampai akhirnya ada rumah sakit yang mau gitu Pak menjadi tempat uji klinis itu? Nah kebetulan begini Mbak, kebetulan Dokter Dian, kolega kami itu
menjadi Kasatgas COVID di Rumah Sakit Bayangkara. Nah, dengan dalam tanda kutip dengan kekuasaan itulah kemudian bisa matur ke direktur rumah sakit dan kemudian tidak mengalami kendala kan gitu kan. Jadi ini salah satu manfaat dari kolaborasi Betul. tadi, karena masing-masing pihak yang berkolaborasi itu punya Betul. jejaringnya Punya sendiri-sendiri ya jejaring Pak ya, sendiri, yang betul. yang kuat sehingga Ya. akhirnya jejaringnya jadi tambah luas. Kemudian Pak, ketika sudah dipakai ya, sudah diimplementasikan, ini sudah ada yang memproduksi, sudah diimplementasikan, kita lihat di mana-mana sekarang Jinus di berbagai klinik, di stasiun itu sudah banyak sekali digunakan. Nah, bagaimana tim Bapak itu memastikan kualitas ketika operasionalnya itu, apakah Pak Kuat juga yang handle bagian itu atau siapa lagi itu Pak? Ini pekerjaan paling sulit. Paling sulit. Mengapa? Karena kita sudah tidak bisa mengendalikan atau mengontrol alat-alat itu di mana, penggunaannya bagaimana dan seterusnya. Luar biasa. Jadi ini tadi Pak Kuat memberikan insight begitu kepada kita ya, bagaimana sebuah penelitian itu ketika memang mau benar-benar bermanfaat gitu ke masyarakat, ternyata nggak bisa sendiri ya. Iya, Pak Kuat, untuk rencana ke depan Pak, rencana ke depan harapannya apa Pak? Mau mengembangkan penelitian yang seperti apa lagi untuk membangun negara kita tercinta ini? Yang kami sedang kerjakan itu adalah memfungsikan Jinus C19 yang tadinya untuk COVID. Ini yang dalam waktu dekat ini dan sudah kita lakukan uji profiling itu adalah untuk deteksi tuberkulosis. Alatnya sama, tapi nanti otaknya ada 2. Itu. Jadi kami juga sedang merencanakan mungkin mulai tahun depan lah itu. Setelah tuberkulosis nanti kanker paru. Karena kan kanker paru dari banyak publikasi menunjukkan analisis dari nafas itu juga sangat menarik sekali. Kemudian juga pneumonia. Jadi ada kanker paru, pneumonia, tuberkulosis, COVID, itu nanti bisa dilakukan dengan alat yang sama, hanya nanti otaknya kita tinggal pilih. Pak Kuat, ini mungkin terakhir Pak, terakhir ya, mungkin ada ini Pak, pesan atau mungkin harapan begitu dari Bapak yang ingin disampaikan kepada masyarakat, pemerintah ataupun seluruh stakeholders yang terlibat dalam pengembangan penelitian di Indonesia ini supaya semakin banyak penelitian-penelitian yang bisa benar-benar bermanfaat di masyarakat. Dengan pengalaman sejauh ini yang terkait dengan Jinus C19 ini nampaknya menarik Mbak, bahwa sangat banyak sebetulnya potensi-potensi hasil penelitian, khususnya yang di UGM yang saya tahu ya, itu untuk dihilirisasi. Maka kunci utamanya adalah kolaborasi. Yang kedua, dari kolaborasi itu harus punya semangat yang sama, maksudnya begitu. Kemudian dari sisi pemerintah memang harus, kalau bisa itu memang ada unit yang, kalau sekarang itu sebenarnya sudah ada sih ya, unit yang mungkin terkait hilirisasi, tapi belum implementatif. Dan mungkin dari pemerintah juga harus segera menyiapkan ke sana, karena pengalaman kami regulasi termasuk nanti kalau itu untuk medis kan harus menembus ke rumah sakit dan sebagainya. Sama sekali kan nggak ada regulasi yang bisa kita pakai untuk memudahkan itu. Kemudian bagi masyarakat ya terhadap peralatan atau produk penelitian yang baru itu hendaknya jangan terlalu skeptis, tapi juga jangan terlalu over optimistik gitu ya. Jadi biasa saja. Nah, maka dari itu alat atau produk penelitian yang barangkali itu berangkat dari ketidaksempurnaan itu, ya marilah kita sempurnakan sambil jalan dan tentu dengan aspek kehati-hatian atau prudent kaitannya dengan kalau itu terkait dengan alat medis. Di lingkungan kampus sendiri perlu kolaborasi internal, lintas bidang ilmu, begitu ya Pak ya. Kemudian dari universitas, kebetulan kalau kita di UGM kita sudah ada Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi yang memang ini tugasnya menghilirisasi gitu ya, penelitian dari UGM. Semoga nanti bisa diikuti ya Pak ya, dari universitas-universitas yang lain bisa memiliki unit yang sama ini juga. Kemudian tahap selanjutnya ketika hilirisasi itu dukungan dari eksternal sangat diperlukan, dari industri, dari jejaringnya, kemudian dari lembaga-lembaga pemerintahan juga, dan tidak kalah pentingnya adalah
dukungan regulasi dari pemerintah untuk bukan mempermudah ya Pak ya sebetulnya, tapi ya untuk mendukung lah supaya ini bisa dari peneliti bisa memproduksi penemuan-penemuannya, kemudian masyarakat mendapatkan manfaatnya yang ini secara tidak langsung juga membantu pemerintah juga dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita. Dan kemudian yang terakhir bagi masyarakat supaya memberikan dukungan gitu ya, dukungan dan semangat kepada para peneliti kita. Begitu Pak Kuat ya, menarik sekali Pak Kuat. Ya, semoga ini nanti bisa memberikan inspirasi Pak untuk dosen-dosen, peneliti-peneliti yang lain gitu untuk terus semangat melakukan penelitian dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih Pak Kuat. Ya, sehat selalu ya Pak. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan Prof. Kuat Triyono tentang bagaimana beliau berkolaborasi dengan dosen-dosen di internal UGM dan juga bagaimana beliau berkolaborasi dengan pihak-pihak eksternal untuk menghilirisasi produk Jinos C19 ini. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bisa menginspirasi Sobat Polgov semuanya. Kalau teman-teman ingin bisa terus menyimak obrolan-obrolan ringan tapi bermanfaat seperti ini tadi, jangan lupa untuk terus mengikuti media sosial kami di DPP UGM. Sampai jumpa. Sampai jumpa.